Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda di rumah apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan matematika kita. Kita masuk ke bab berikutnya mengenai himpunan. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti Ananda akan mempelajari tentang apa itu himpunan, bagaimana contohnya, terus bagaimana contoh yang bukan himpunan, bisa menyebutkan anggota dari suatu himpunan, serta bisa menyajikan himpunan. Sekarang coba Ananda perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, dari gambar-gambar tersebut kita dapat lihat ada kelompok buah-buahan, ada kelompok jajanan pasar, ada kelompok kue-kue kering, dan ada kelompok pensil warna. Nah, dari kelompok buah-buahan, bisa tidak Anda menyebutkan buah-buahan apa saja yang ada di sana? Kemudian, kue-kue apa saja yang ada tuh di jajanan pasarnya? Dan bagaimana juga dengan kue keringnya? Kue-kue apa saja yang ada di sana? Serta warna-warna apa saja yang ada itu pada pensil warnanya. Yang bisa tidak ada menyebutkan semua anggota-anggotanya. Oke, kalau di dalam kehidupan sehari-hari ada begitu banyak ya kelompok-kelompok atau grup, apalagi kumpulan, gerombolan gitu ya yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, gambar-gambar tadi itu adalah beberapa contohnya. Jadi kalau misalkan diminta menyebutkan kelompok-kelompok yang ada di kehidupan sehari-hari, bisa jadi kita bisa buat kelompok tumbuhan, mungkin ya ada kelompok hewan, mungkin ada kelompok suku-suku yang ada di Indonesia, kemudian dan lain-lain lah ya. Ada begitu banyak kelompok atau grup atau gerombolan gitu yang ada di kehidupan sehari-hari yang dapat kita temukan. Nah, istilah kelompok, kumpulan, kelas, ataupun gerombolan itu semuanya kalau dalam matematika dikenal juga dengan istilah himpunan. Nah, tapi ingat, tidak semua kumpulan ataupun kelompok itu termasuk himpunan. Yuk, kenapa alasannya? Oke, sekarang coba perhatikan contoh-contoh berikut ini. Sekarang coba Anda perhatikan tabel berikut. Nah, di situ di kolom pertama ada contoh himpunan dan yang di kolom berikutnya ada contoh bukan himpunan. Nah, kalau diperhatikan dari contoh-contoh tersebut, apa perbedaannya? Kenapa yang satu dikatakan himpunan dan yang satu dikatakan bukan himpunan? Oke, kalau untuk yang pertama nih, misalnya kita ambil kumpulan siswa laki-laki yang berkacamata. Nah, jika ditanya siapa saja anggotanya, otomatis Ananda bisa menyebutkan siapa-siapa saja orangnya gitu ya. Kalau misalkan ditanya kumpulan pahlawan Indonesia, nah mungkin Ananda juga bisa menyebutkan siapa-siapa anggotanya. Nah, tapi sekarang kalau yang ditanya adalah kumpulan siswi yang cantik misalnya. Nah, apakah Ananda bisa langsung menjawabnya? Ya mungkin bisa, tapi antara satu orang dengan orang yang lainnya mungkin punya jawaban yang berbeda. Jadi menurut si A, si yang ini anaknya termasuk siswi yang cantik. Tapi menurut temannya yang lain, si anak ini tidak termasuk ke siswi yang cantik. Nah, jadi ini masih relatif, jadi tidak pasti gitu ya. Jadi karena setiap orang itu mungkin punya pandangan yang berbeda. Jadi kalau seperti siswi yang cantik, makanan yang lezat, siswa yang pandai, penari yang lincah, ini masih relatif. Jadi antara satu orang dengan orang yang lainnya itu mungkin tidak memiliki pandangan yang sama atau mungkin tidak berpikir ke hal yang sama gitu ya. Jadi kalau begitu, apa sih sebenarnya himpunan itu? Oke, jadi himpunan itu adalah kumpulan benda ataupun objek yang dapat kita definisikan dengan jelas ya. Jadi kalau ditanya kumpulan siswi yang tinggi, siswi yang pendek, itu tidak bisa kita definisikan dengan jelas. Kenapa? Karena setiap orang mungkin punya pandangan yang berbeda gitu. Jadi menurut si yang satu ini, oke, dia tinggi, tapi menurut anak yang lain dia mungkin tidak tinggi begitu. Jadi ada beberapa ketentuan dalam memberikan lambang himpunan. Yang pertama, nama himpunan itu ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, penulisan anggota-anggota himpunan dibatasi oleh 2 kurung kurawal serta kita menggunakan tanda koma untuk memisahkan anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada himpunan A. Nah, jadi kita buat
penulisan anggotanya itu di dalam kurung kurawal, kemudian memisahkan di setiap anggotanya itu, jadi dari angka 1 ke angka berikutnya itu pakai koma. Nah, ini adalah contoh himpunan A. Himpunan A di sini adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 13 ya. Oke, kemudian ada contoh berikutnya B. Berarti kalau penulisannya huruf kapital ya. Jadi himpunan B di sini adalah siswa kelas 7 yang berkacamata. Jadi himpunan siswa kelas 7 yang berkacamata. Jadi ini adalah contoh cara penulisan himpunan. Sekarang coba Anda perhatikan beberapa contoh himpunan berikut. Nah, yang pertama ada himpunan buah-buahan, di mana anggotanya misalkan semangka, jeruk, alpukat, dan apel. Kemudian ada himpunan sayur-sayuran, anggotanya bayam, buncis, kol, dan kacang panjang. Serta himpunan barang elektronik, anggotanya ada televisi, kipas angin, mesin cuci, dan kulkas. Nah, dari contoh-contoh di atas, kita bisa juga menuliskan seperti ini. Yang pertama, anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah bayam, buncis, kol, dan kacang panjang. Kemudian yang kedua, kulkas bukan anggota dari himpunan buah-buahan. Nah, benar ya, kulkas itu adalah anggota dari barang elektronik. Nah, jadi benar kalau kita katakan kulkas bukan anggota dari himpunan buah-buahan. Atau boleh juga kita buat kulkas bukan anggota dari himpunan sayur-sayuran. Oke, yang ketiga, kipas angin merupakan anggota dari himpunan barang elektronik. Nah, jadi apa ya maksudnya yang Ustazah tuliskan di sini, ya? Jadi ada namanya anggota himpunan. Jadi untuk menyatakan anggota dari suatu himpunan, kita bisa gunakan lambang, nih, bacanya elemen atau anggota, ya. Jadi cara menulisnya kayak huruf E gitu ya. Nah, kemudian untuk menyatakan bukan anggota dari suatu himpunan, kita gunakan lambang itu. Nah, bukan elemen atau bukan anggota dari ya. Jadi kayak yang tanda atau lambang sebelumnya tinggal kita kasih garis coret ya. Nah, gitu. Jadi misalkan nih contohnya, kita ambil salah satu, semangka misalnya. Nah, semangka itu kan anggota dari himpunan buah-buahan. Jadi bisa kita tulis bentuknya seperti ini. Semangka elemen atau anggota dari buah-buahan. Oke, yang kedua kita bisa juga tulis mesin cuci anggota atau elemen dari barang elektronik. Kemudian contoh berikutnya, kol bukan anggota atau bukan elemen dari buah-buahan. Itu ya contohnya. Oke, berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait pengertian himpunan, contoh himpunan, bukan contoh himpunan, dan anggota himpunan. Sekarang tugas Ananda di rumah, nih ada 3 bagian. Yang pertama, buat contoh kelompok yang merupakan himpunan dan 3 kelompok yang bukan himpunan. Kemudian yang kedua, tuliskan anggota dari himpunan-himpunan itu ya. Ada himpunan mantan presiden kita, kemudian ada himpunan kabupaten atau kota di Riau, kemudian himpunan bilangan prima. Nah, yang ketiga, menyatakan apakah pernyataan di bawah ini bernilai benar atau salah. Itu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, masih bagian dari anggota himpunan. Nih, misalkan apabila A adalah suatu himpunan, maka banyak anggota dari himpunan A kita lambangkan juga dengan N. Nah, kemudian di dalam kurungnya ada A ya. Nah, ini disebut juga dengan bilangan kardinal dari A atau bilangan yang menyatakan banyak anggota himpunan A. Oke, sekarang lihat contoh-contoh berikut. Yang pertama, misalkan F adalah himpunan bilangan genap antara 7 dan 17. Yang ditanya adalah berapakah banyak anggota himpunan F? Oke, untuk menentukan berapa banyak anggotanya, pertama kita harus tentukan dulu siapa saja anggota-anggota himpunannya, gitu ya. Oke, tadi F adalah himpunan bilangan genap antara 7 dan 17. Berarti bilangan genap antara kedua bilangan tersebut adalah 8, 10, 12, 14, dan 16. Nah, yang ditanya adalah banyak anggotanya. Jadi tinggal kita hitung aja, ada berapa bilangan yang di dalam kurung kurawalnya itu, gitu ya. Jadi ada 5. Nah, jadi banyak anggota himpunan F-nya adalah 5, atau boleh kita tulis N dalam kurung F itu ya, sama dengan 5. Kemudian yang kedua, C adalah himpunan bilangan cacah
Yang ditanya berapakah banyak anggota himpunan C? Nah, sama caranya kita tuliskan anggota-anggota dari himpunan C-nya. Jadi bilangan Caca itu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jadi ingat, karena begitu banyak bilangan Caca itu, maka tidak mungkin kita tuliskan satu persatu karena dia tidak akan berujung gitu. Jadi tak hingga banyaknya itu. Jadi untuk menuliskannya itu tinggal kita kasih titik-titiknya 3 kali ya, koma, titik, artinya dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi dalam menentukan banyak anggota himpunan ini, ada banyak anggota himpunan itu yang terbatas dan ada yang tidak terbatas atau tak hingga gitu ya. Jadi kalau yang terbatas atau berhingga, nah itu seperti contoh nomor 1. Tapi kalau yang tak berhingga, itu contohnya seperti yang di nomor 2. Contoh lain nih, kita diminta menentukan banyak anggota bilangan asli, banyak anggota himpunan bilangan asli. Nah, itu kita juga tidak bisa menuliskan semuanya. Kenapa? Karena ada begitu banyak ya bilangan asli, jumlahnya ada begitu banyak. Tuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menyajikan suatu himpunan. Jadi caranya ada 3. Yang pertama menyebutkan anggotanya. Jadi kita tinggal tuliskan siapa saja anggota-anggotanya gitu. Jadi dituliskan dalam kurung kurawal. Kemudian kalau misalkan anggotanya sangat banyak jumlahnya, maka cara mendaftarkan ini atau cara menyebutkan anggota ini bisa kita modifikasi dengan memberi tanda 3 titik atau titik-titik-titik ya, yang artinya dan seterusnya mengikuti pola. Oke, contohnya, misalkan C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Jadi siapa saja huruf vokal? Ada A, ada I, ada U, ada E, dan ada O. Jadi yang kelima itu kita tuliskan anggotanya ya di dalam kurung kurawal. Oke, contoh lainnya misalkan S adalah himpunan bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Nah, kita mulai nuliskannya dari yang negatif. Nah, karena bilangan bulat negatif itu jumlahnya juga banyak, maka bisa kita modifikasi, beri tanda 3 titik ya, titik, koma, baru kita daftarkan anggotanya. Boleh mulai dari negatif 3, kemudian tulis berurutan. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kan terlalu banyak tuh kalau kita tuliskan semua. Boleh kita kasih titik, artinya dan seterusnya gitu ya. Oke, itu yang pertama. Cara yang kedua dengan menuliskan sifat anggotanya atau dengan menuliskan dengan kata-kata. Jadi contohnya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, itu kata-katanya. Atau boleh juga kita tulis dalam kurung kurawalnya A sama dengan, jadi kata-katanya ini kita tulis dalam kurung kurawal, semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8, itu ya. Atau contoh lainnya, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, itu kita tuliskan kata-katanya. Cara yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, kalau ini dituliskan dalam bentuk umum, kita buka kurung kurawal, kemudian kita tuliskan variabel, misalkan X. Jadi X ini mewakili anggota dari himpunan ya, mewakili. Kemudian kita buat kayak garis lurus gitu, atau dibaca juga dengan sedemikian sehingga. Nah, selanjutnya baru kita tuliskan syarat yang harus dipenuhi oleh si X tadi agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Kemudian terakhir baru tutup kurung kurawalnya. Oke, contohnya misalkan seperti ini. R adalah, nah ini contoh menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggota ya. Jadi R-nya dalam kurung kurawal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dibuat ke dalam kata-kata, R adalah himpunan bilangan asli yang lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Nah, itu kalau kita tuliskan dalam kata-kata. Sekarang kita coba buat ke notasi pembentuk himpunannya. Oke, kita gunakan bentuk umum tadi ya. Jadi yang pertama kita buka dulu kurung kurawalnya, kemudian tuliskan variabelnya. Misalkan variabelnya X. Jadi sebenarnya untuk variabelnya ini nggak mesti X ya. Boleh kita ganti huruf yang lain. Bisa A, bisa B, bisa C, D, dan seterusnya. Ada begitu banyak pilihan ya. Oke, misalkan kita pilih variabelnya X. Kemudian buat kayak garis lurus sedemikian sehingga. Nah, kemudian baru buat batasan atau syarat yang harus dipenuhi ya.
Yang itu tadi, X itu adalah bilangan asli yang lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Jadi kita buat X pakai interval, jadi X lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Jadi cara bacanya dari tengah ya. X lebih dari 2 dan X kurang dari 10. Kemudian ditambahkan di ujungnya, X itu siapa? Tentu saja X itu anggota bilangan asli ya, atau X elemen bilangan asli. Oke, untuk memeriksa pemahaman Ananda terkait cara menyajikan suatu himpunan, silakan Ananda lengkapi tabel berikut ini ya. Misalkan contohnya nih yang di nomor 3. Di sana dikasih tahu notasi pembentuk himpunannya. Misalkan K adalah himpunan dalam kurung kurawal Y sedemikian sehingga Y kurang dari 6 dan Y anggota atau elemen bilangan prima. Jadi Y ini bilangan prima, tetapi di sana syaratnya Y itu harus kurang dari 6. Nah, kemudian siapa saja anggotanya? Coba sebutkan. Nah, isi kolom pertama gitu ya. Kemudian yang di kolom kedua ini kita menuliskan dengan kata-kata ya. Jadi K adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 6. Nah, itu contoh kata-katanya. Jadi silakan Ananda buat seperti itu ya, seperti yang sudah Ustazah contohkan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa kerjakan latihannya. Kemudian pada materi berikutnya kita akan membahas tentang himpunan semesta, himpunan bagian, dan himpunan kosong. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.